Nama saya Anton Trisnadi. Saya memulai bisnis arsitek itu udah lumayan lama, dari 2009. Banyak mengerjakan ya rumah tinggal, terus ada kayak kafe, ada villa gitu. Yang pertama fungsi, dari fungsi, terus kedua dari kenyamanan, terus ketika terpenuhinya kebutuhan pemilik ya dari yang kita desain, ramah terhadap lingkungan juga. Jadi kayaknya proyek pertama saya rumah tinggal masih di Bandung, karena waktu itu mencoba beberapa eksperimen material gitu dipakai untuk finishing bangunannya. Jadi proyek ini sebetulnya selain buat rumah tinggal juga digunakan sebagai studio, karena kebetulan pemiliknya seorang seniman. Nah, tapi dari desain ini jadi sebagai satu fungsi sebagai rumah tinggal itu tidak mengganggu juga buat kegiatan di studionya gitu. Makanya kalau dilihat dari masanya itu kayak dipisah. Jadi bangunan ini ada dua fungsi. Yang pertama sebagai studio, yang kedua sebagai rumah tinggal. Walaupun ada berbeda dua fungsi, tapi sebetulnya bangunan ini cara masanya itu digabungkan kegiatannya gitu. Yang pertama, beberapa material yang ini tuh terutama buat fasadnya itu termasuk kayak pintu dan lain-lainnya menggunakan material yang memang tidak lazim dipakai buat pintu gitu. Ini kayak glass block gini gitu. Orang kan biasanya glass block tuh hanya dipakai buat partisi atau buat kayak memasukin cahaya atau apa gitu. Kalau ini difungsikan sebagai pintu. Nah, ini lumayan berat dari segi pelaksanaannya, rada susah gitu. Jadi awalnya itu rumah ini pengen hemat energi, jadi meminimalkan penggunaan pencahayaan buatan. Makanya kita perbanyak bukaan. Kayak dari pas bagian depan ini kita pakai material yang tembus cahaya tapi tidak jadi panas ke dalam ruangan. Kita pakai, waktu itu kita kasih alternatif si glass block gitu. Karena selain bisa memasukkan cahaya, tapi juga ke dalam ruangan tidak menjadi panas. Yang pertama, bangunan ini sebetulnya dari site itu kan bentuknya sebenarnya kotak dan di hook. Jadi kalau misalkan kita kurang begitu bagus di dalam menata cahayaan dan bukaan, bangunan ini menjadinya akan jadi pengap, jadi kurang sirkulasi, kurang pencahayaannya. Awalnya jadi tantangan buat kita waktu ngedesain bangunan ini. Jadi dari pemilik itu meminta suasananya itu homey tapi tetap modern, terus low maintenance juga gitu. Ya itu pas dari awal, jadi kita pengen banyak masukan cahaya tapi ke dalam ruang tidak jadi panas. Yang kedua, bangunan ini kan di depan jalan yang aktif ya, noise yang masuk ke dalam ruang itu lebih tersaring gitu. Makanya ya kita pertimbangkan glass block karena lumayan bisa memantulkan bising dari luar yang masuk ke dalam ruang. Jadi banyak pilihan supaya kita cocok. Ini contohnya yang bentuk ini kan bentuknya kotak-kotak dan minim corak lah ya. Cocok juga dengan desain yang kita bikin yang minimalis sih, dapatlah match-nya gitu. Pas awal dia seneng karena keinginan dia tercapai, jadi huniannya yang bisa terang gitu tanpa menggunakan pencahayaan buatan. Lumayan nge-explore dari material yang glass block ini. Lebih ke keduanya sih. Jadi dari estetikanya bagus, bisa dapet proporsinya dengan bangunan juga dapet. Terus secara fungsi juga terpenuhi gitu kan, untuk bisa masukin pencahayaan yang banyak ke dalam ruang.
tapi bisa menyaring suara juga dari area luar ke area dalam gitu. Jadi lumayan bisa terpenuhi keduanya. Jadi masih sebetulnya dalam arsitektur modern penggunaannya masih bisa selaras, masih bisa, karena glass block ini kalau lihat dari awalnya kan tipenya itu dia selalu diupdate, jadi masih bisa masuk ke arsitektur modern atau yang masih masa kini. Saya rasa jarang sih ya, tapi buat ininya sih malah orang tuh awalnya glass block itu hanya buat keperluan fungsi aja. Mereka kadang-kadang tidak, sebetulnya kalau bisa dieksplor lagi glass block itu bisa jadi elemen estetis buat bangunan. Ya sebetulnya awalnya kan glass block itu hanya dilihat dari fungsinya aja. Sebetulnya dia bisa menjadi elemen estetis buat bangunan gitu. Kalau benar-benar kita bisa benar-benar mengeksplor material tersebut. Fungsional, unik, sama hemat energi.